Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar bin Hafs qal haddatsana abi qal haddatsana al-A'mash qal haddatsani Thabit bin Ubaid qal ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afqaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, ia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Thabit bin Ubaid. Ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mulia jika sedang duduk bersama orang-orang, dan tidak juga lebih humoris di dalam rumahnya dibandingkan Zaid bin Thabit. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mulia jika sedang duduk bersama orang-orang, dan juga tidak pernah melihat orang yang lebih humoris di dalam rumahnya dibandingkan Zaid bin Thabit. Nah, ini ayyuhal ikhwah, hadisnya dari seorang tabi'in, Thabit bin Ubaid. Dia berkata, menceritakan tentang Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi, Zaid bin Thabit, yang punya jasa menulis Al-Quran, menyusun Al-Quran, ya, mengumpulkan Al-Quran yang tadinya berserakan, ya, terpisah-pisah. Jadi di sini kata Thabit bin Ubaid, dia tidak pernah melihat seseorang yang lebih mulia jika sedang duduk bersama orang-orang melebihi Zaid bin Thabit. Artinya Zaid bin Thabit kalau di luar ini memiliki kewibawaan, memiliki kemuliaan, nampak wibawanya kalau sedang duduk di luar rumah. Kalau misalkan dia duduk di tengah suatu kaum, suatu kelompok, maka dia nampak lebih tua, lebih mulia, lebih berwibawa dibandingkan orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini di luar rumah. Tapi kalau dalam rumah, kata Thabit bin Ubaid, aku tidak pernah melihat orang yang lebih humoris, lebih banyak bercanda di dalam rumah dibandingkan Zaid bin Thabit. Artinya gini, kalau di luar dia nampak serius, berwibawa, memiliki kemuliaan. Nah, tapi kalau di dalam rumah dia seperti orang yang yang humoris, suka bercanda, artinya ya humoris lah. Artinya dia itu nggak menampakkan keseriusan, tidak menampakkan garang di hadapan keluarganya. Jadi di hadapan keluarganya dia ramah, humoris, suka bercanda. Tapi kalau di luar nampak berwibawa. Nah, itu. Nah, ini sifat Zaid bin Thabit. Hadis ini memang mauquf, cuman sampai pada Zaid bin Thabit, tidak marfu'. Karena tidak disebutkan dalam hadis ini demikianlah Rasulullah juga, misalkan, atau demikianlah sifat Rasulullah, nggak disebutkan. Ini cuma sampai pada Zaid bin Thabit. Tapi walaupun begitu, kita bisa mengambil teladan, ya. Karena orang yang punya sifat seperti ini bukan orang yang biasa, orang yang mulia. Di luar rumah memiliki kewibawaan, artinya dihormati. Di dalam rumah bersikap lembut, bersikap humoris, bercanda dengan keluarga. Jarang yang seperti ini, Bapak, ya. Makanya ini termasuk salah satu keutamaan Zaid bin Thabit. Ya, karena itu faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, di antara pertama, bolehnya menyebutkan kelebihan seorang dalam rangka memotivasi orang lain untuk meniru. Bolehnya menyebutkan kebaikan seorang, kelebihan seorang, supaya orang lain menirunya. Ya, seperti di sini Thabit bin Ubaid menceritakan tentang kelebihan Zaid bin Thabit. Dia memiliki kewibawaan kalau di luar rumah dan suka bercanda kalau dalam rumah. Ya, ini kelebihan yang
ketika disebutkan bisa mendorong orang lain untuk menirunya. Nah, itu faedah pertama. Faedah kedua, tentu saja hadis ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Thabit, karena dia adalah sosok yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, yakni dia memiliki kemuliaan dan kewibawaan di luar rumah, dan sebaliknya ketika dalam rumah dia bisa bergaul, bercanda, humoris bersama keluarganya. Dan sekali lagi, ayolah ikhwah, yang kayak gini nggak gampang. Ya, seringnya orang kalau di luar rumah serius, nyampe dalam rumah pun serius. Di luar rumahnya la'ab, suka bercanda, dalam rumah pun suka bercanda. Nah, ini nggak seperti itu. Kalau yang afdal beda. Ya, dan ini ada asar dari Umar bin Khattab seperti itu juga. Jadi hendaknya seorang kalau dalam rumah tuh, yang di luar rumah sebagai pemimpin, misalkan anggap pemimpin negara, pemimpin tentara, yang memiliki kewibawaan. Kalau dalam rumah jangan seperti itu. Nampakkan seperti apa kalau dalam hadits itu, seperti anak kecil. Jadi ketika dalam rumah, di luar rumah dia nampak berwibawa, ditakuti oleh banyak orang misalkan. Tapi kalau dalam rumah jangan seperti itu. Tampakkan kedekatan dengan anggota keluarganya. Nah, ini ya, ini akhlak mulia yang jarang ada pada banyak orang. Makanya kata Syekh Al-Albani ketika mensyarah hadis ini, sangat jarang orang yang memiliki dua sifat seperti ini digabungkan. Di luar rumah memiliki kewibawaan, di dalam rumah ramah dan bercanda dengan anggota keluarga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.